Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Ibu Mulia di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar. Kali ini Bu Mulia akan menyampaikan materi kelas 7 bab 2, yaitu berkelana di dunia imajinasi. Tepatnya ada puisi rakyat. Langsung saja kita mulai materinya. Puisi rakyat. Mengenal dan mengidentifikasi unsur puisi rakyat. Kira-kira apa yang ada di pikiran kalian ketika menemui atau mendengar kata puisi rakyat? Apa yang dimaksud dengan puisi rakyat? Apa ciri-ciri puisi rakyat? Apa jenis-jenis puisi rakyat? Apa tujuan puisi rakyat, dan bagaimana langkah-langkah membuat puisi rakyat. Pengertian puisi rakyat. Puisi rakyat adalah sastra lisan berupa puisi terikat yang berkembang pada masa masyarakat tradisional. Nah, tentu kalian masih bertanya-tanya. Di sini ada penjelasannya. Mengapa puisi rakyat ada kata terikat? Mengapa dikatakan terikat? Karena puisi jenis ini diatur oleh jumlah suku kata, jumlah baris, jumlah bait, dan rima. Anak-anak, dalam puisi rakyat tentu banyak sekali jenisnya. Jenis-jenis tersebut harus terikat dengan beberapa aturan. Aturan tersebut bisa berupa jumlah suku kata, jumlah baris, jumlah bait, dan juga rima atau bunyi akhir pada puisi. Kemudian ada ciri-ciri puisi rakyat. Yang pertama, umumnya bersifat anonim atau tidak diketahui nama pengarangnya. Karena ketika zaman dahulu, orang-orang yang membuat puisi tidak perlu diketahui siapa nama pengarangnya. Yang terpenting karyanya bisa dikenang dan bisa membagikan karya sastranya kepada halayak. Yang kedua, ada diwariskan secara turun-temurun dari mulut ke telinga. Karya dari para anonim tersebut disebarluaskan dari mulut ke telinga, sehingga karya-karya bisa dikenal oleh banyak orang. Karena zaman dahulu belum ada alat komunikasi, jadi hanya bisa disebarluaskan cara seperti itu. Yang ketiga, disebarkan dalam bentuk yang tetap dan tidak berubah. Dan ciri yang keempat, terikat aturan-aturan seperti jumlah kata dalam tiap baris, jumlah baris dalam tiap bait, dan pengulangan kata yang bisa terdapat di awal maupun akhir sajak atau bisa dikatakan rima. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa saja jenis-jenis dari puisi rakyat. Yang pertama ada pantun. Pantun satu bait terdiri atas 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran. Sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Lalu yang terakhir, rima akhirnya berpola A-B-A-B. Maksudnya apa itu berpola A-B-A-B? Artinya bunyi akhir pada baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga.
dan bunyi akhir baris kedua sama dengan baris keempat. Yang kedua ada gurindam. Ciri-ciri dari gurindam yang pertama ada setiap bait terdiri atas 2 baris atau larik. Setiap larik terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Larik pertama merupakan syarat, sedangkan larik kedua merupakan jawaban. Larik pertama dan larik kedua membentuk kalimat majemuk. Umumnya merupakan hubungan sebab akibat. Rima akhir pada gurindam berpola AA, BB, CC, dan seterusnya. Mengapa gurindam berpola seperti itu? Karena gurindam terdiri dari 2 baris. Di belakang bunyi akhirnya sama, sehingga mengapa rima akhir pada gurindam berpola AA, BB, CC, dan seterusnya. Lalu yang ketiga ada puisi rakyat berupa mantra. Nah, ini tidak asing lagi ya jika di dunia imajinasi. Nama ini identik dengan unsur magis. Kira-kira apa ciri-ciri atau aturan dari mantra? Yang pertama, terdiri atas beberapa rangkaian kata yang memiliki irama. Isinya berhubungan dengan kekuatan gaib, dibuat dan diucapkan untuk tujuan tertentu. Mengandung rayuan dan perintah, merupakan satu bagian yang utuh dan tidak bisa dipahami melalui setiap bagiannya. Mementingkan keindahan dan permainan bunyi. Dan terakhir, rima akhirnya berpola bebas. Nah, selanjutnya mari kita lihat contoh dari pantun. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bisa kita lihat di sini bahwa baris ke-1 sama dengan baris ke-3, sedangkan baris kedua sama dengan baris ke-4. Nah, anak-anakku, itu yang dimaksud dengan pola ABAB. Jangan lupa juga bahwa baris pertama dan baris kedua itu disebut dengan sampiran, sedangkan baris ketiga dan baris keempat yaitu isi. Selanjutnya, ayo kita lihat contoh dari gurindam. Kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu kelak tersesat. Kalau mulut tajam dan kasar, boleh ditimpa bahaya besar. Dan ini adalah contoh dari sebuah mantra. Tujuan puisi rakyat. Tujuan puisi rakyat yang pertama di sini ada untuk menghibur pembaca, memberikan nasihat dalam mendidik anak, memberikan isyarat untuk memulai suatu permainan, mengajak atau melarang untuk melakukan sesuatu, menggambarkan sebuah perenungan, untuk memprotes ketidakadilan yang terjadi di masyarakat, dan yang terakhir, hal-hal yang disampaikan dalam sebuah puisi rakyat biasanya berupa nasihat, sindiran, dan humor. Sekarang kita sudah masuk ke bagian yang paling penting, yaitu langkah-langkah membuat puisi rakyat. Yang pertama, kita harus menentukan tema. Tema itu apa? Tema merupakan gagasan pokok yang diungkapkan dalam puisi. Tema ini biasanya memuat gagasan, perasaan, atau pesan yang ingin diungkapkan kepada pembaca atau pendengar puisi. Lalu langkah kedua, kita harus menentukan pernyataan sesuai dengan tema. Pernyataan adalah kalimat-kalimat yang dapat menjadi kerangka dalam menyusun larik. Pernyataan-pernyataan ini
Harus sesuai dengan tema sehingga puisi kalian memuat gagasan atau pesan yang jelas. Dan langkah yang terakhir yaitu kita harus bisa menentukan lirik isi. Sebelum membuat puisi rakyat, sebaiknya kalian menentukan lirik isi sesuai dengan jenisnya. Misalnya, jika kalian akan menyusun pantun, kalian memerlukan 2 sampiran dan 2 isi. Terdiri atas 8-12 suku kata dan memiliki pola rima ABAB. Mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Di sini ada 10 soal tugas bahasa Indonesia mengenai puisi rakyat. Silakan kalian kerjakan di buku tulis bahasa Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak.